Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana an tafarruqi wa tanazul. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'a wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibkan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'i wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman, dan ini adalah tekad awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wassalamu ala man ittaba'al huda, wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jangan pernah kita lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Pun seperti yang diajarkan oleh Nabiullah Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini adalah merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib hendak mengingatkan diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama tentunya jelaslah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di kolong langit ini manusia yang betul-betul mulia dan dimuliakan oleh Allah, dicintai dan sangat mencintai Allah, adalah orang-orang yang benar imannya dan ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian saudara beriman, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat yang ke-59, surat Al-Hasr, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan sebenarnya takwa, selalu siap kapanpun menjalankan perintah Allah dan selalu siap kapanpun menjauhkan larangan-larangan Allah, mencintai apa-apa yang Allah cintai dan juga mencintai siapa-siapa yang Allah cintai, membenci apa-apa yang Allah benci dan membenci siapa-siapa yang Allah benci. Dan bertakwalah kepada Allah. Hendaknya tiap-tiap diri memperhatikan bekal apa, amal apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok akhirat. Karena itu bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah lalu Allah melupakan mereka. Orang-orang yang melupakan Allah lalu dilupakan oleh Allah, mereka itulah orang-orang yang fasik, yaitu orang yang melanggar hukum Allah, aturan Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja. Tidaklah sama calon penghuni surga dengan calon penghuni neraka. Calon penghuni surga itulah yang akan mendapatkan kemenangan atau keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yaitu yang senantiasa mengintrospeksi diri atau bermuhasabah, yaitu Allah dan Rasulnya suka cinta kepada orang-orang yang tekun, teliti, disiplin, jujur, amanah, dan orang-orang yang suka mengintrospeksi diri atau bermuhasabah diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermuhasabah diri, kita mengintrospeksi diri agar menjadi muslim mukmin yang berkualitas. Karena Rasul menyatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ila Allah minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Tentunya di sini adalah kaitannya dengan keimanan, akidah dan tauhid. Karena Rasul nyatakan ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an. Iman yang benar itu adalah jelas, yaitu betul-betul kita beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, dan tidak melakukan kesyirikan. Kemudian muhasabah kita tentunya adalah tentang ibadah kita. Karena sejauh manakah ibadah yang kita lakukan perlu kita koreksi, perlu kita perhatikan, perlu kita lihat kembali. Jangan-jangan selama ini ibadah yang kita lakukan hanya ikut-ikutan, belum berdasarkan ilmu yang benar, belum sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan, kemudian kita merasa banyak amal, ternyata na'udzubillah min dzalik, amal yang kita lakukan tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Rasul mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah tidak ada tuntunan dari Rasulullah, maka amalan tersebut akanlah tertolak. Kemudian muhasabah introspeksi kita tentunya adalah kaitannya dengan akhlak kita. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Rasul bersabda, seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian muhasabah kita, koreksi kita, introspeksi kita dalam kehidupan ini adalah tentang rumah tangga kita. Benarkah rumah tangga kita rumah tangga yang telah terwujud sakinah mawaddah warahmah? Baiti jannati, rumahku surgaku, seperti yang Rasul nyatakan. Atau na'udzubillah min dzalik, bahkan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang belum dirahmati, diridhai oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik, jika rumah tangga kita adalah rumah tangga yang disukai oleh syaitan. Di antaranya apa? Rumah tangga itu suami istri sering cekcok, anak enggak nurut, orang tua enggak perhatian terhadap anak-anaknya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ternyata yang kita makan, yang kita berikan untuk anak istri keluarga kita adalah dari yang haram. Ala kulli hal, intinya kita bermuhasabah, kita mengintrospeksi diri adalah agar kita memiliki keimanan, akidah yang benar, agar memiliki kecintaan yang sangat kepada Allah, agar rumah tangga kita baik, agar akhlak kita baik, dan tentunya agar kehidupan kita bisa bahagia seperti yang kita minta di dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka
Dengan muhasabah harapannya kita bisa menjadi betul-betul mukmin yang betul-betul berkualitas. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Karena itu saudara beriman, seorang muslim mukmin yang baik sekali lagi dia punya sifat adalah bergantinya waktu, hari, bulan dan tahun, bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita minta kepada Allah, karena waktu kita tidak terlama, waktu kita hanya sebentar saja. Mari kita maksimalkan hidup kita betul-betul berkualitas sesuai dengan tuntunan yang Allah syariatkan dan seperti yang telah Rasul contohkan, agar kita dapat menggapai kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada hikmah dan manfaatnya bagi diri kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kita Allah Subhanahu wa taala, sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ini menjadi kesimpulan landasan kaitannya dengan kunci kebaikan. Faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran taat, iman, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, maka syaitanlah akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu yang zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang baik, solih solihah. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang berdakwah berjihad di jalan ya Allah. Allahumma mansur mujahidin fi Filistin. Allahumma mansur mujahidin fi Filistin. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.